Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat kawan-kawan ketua divisi, yang saya hormati ketua Bawaslu, perwakilan dari Polres, dan yang paling saya banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan dari pimpinan partai politik yang hadir dalam diskusi dengan tajuk tata kelola pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya ini bukanlah instruksi dari KPU RI ataupun KPU Provinsi pada kami, tapi kami hanya menangkap keresahan pertanyaan-pertanyaan warganet, pertanyaan netizen yang selalu bertanya cukup tajam kepada KPU maupun kepada Bawaslu perihal pasca putusan mahkamah ini. Sehingga tentu hal demikian kita harus guyup, kami berinisiatif untuk membuat diskusi ini dulu agar nanti bisa menjadi masukan bagi pembuat kebijakan apa yang kiranya perlu untuk dilakukan masukan sebagai tata kelola pemilu kita tahun 2029 dan pemilu daerah 2031. Nah, karena ini berkaitan dengan hukum, Bapak Ibu, dan kita juga tayangkan ini di YouTube nantinya. Nah, kami berharap diskusi ini menjadi pijakan bagi kita semua agar ada nantinya masukan-masukan dan kesamaan persepsi yang mungkin akan kita jadikan pedoman kapan perlu kita menjadi sebuah asosiasi. Himpunan ini menjadi sebuah gerakan, apakah nanti menjadi tanah latar demokrasi forum atau apalah yang kita sepakati nantinya. Nah, tapi sebelum itu karena 135 ini adalah putusan hukum, tentu kita merujuk kepada putusan ini dulu, 135. Nah, kita ambil slide dari Ketua KPU langsung. Jadi pada kesempatan ini kita berikan waktu dan kesempatan pada Bu Nini, dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh komisioner lain perihal 135. Nah, kita berikan pada Bu Nini sekitaran 10 menit untuk menyampaikan slide presentasi dari KPU ini. Pada Bu Nini silakan. Mulai dari putusan dua kelompok besar. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada nggak guys? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul dan kembali bertemu lagi di aula KPU Kabupaten Tanah Datar. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar beserta ketua-ketua divisi yang hadir pada siang hari ini, Ketua Bawaslu, kepada Bapak Ibu Ketua Pengurus Partai Politik yang hadir pada siang hari ini beserta jajaran sekretariat. Seperti sudah disampaikan pembukaan oleh Ketua tadi, langsung saja Bapak Ibu semuanya, ini berdasarkan slide penyampaian dari Ketua KPU RI. Yang pertama itu Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garis miring PUU 22 Romawi 2024 pada dasarnya menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Undang-Undang Pilkada yang dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menguji pasal 1 ayat 1, pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1. Kemudian mengatur keserentakan
penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota secara serentak. Biasanya kita kenal dengan pemilu 5 kota. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Pilkada menguji pasal 3 ayat 1 yang mengatur tentang keserentakan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak secara nasional yang dilaksanakan pertama kalinya pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Kemudian MK sebelumnya juga telah mengeluarkan putusan nomor 55 PUU 17 Romawi 2019 dan telah merumuskan 6 pilihan model keserentakan pemilihan umum yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memutuskan pilihan model tersebut. Tetapi putusan MK nomor 135 tahun 2024 telah menentukan model keserentakan pemilu yaitu pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Dan setelahnya, dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian di dalam putusan MK nomor 55 PUU 17 Romawi 2019, model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang 45 yaitu pemilihan, ada beberapa pilihan yang sudah kita laksanakan adalah pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan berdasarkan putusan MK, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh ketua divisi lain dan saya kembalikan kepada ketua. Baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu perlu kita tekankan di sini 135 itu tidak berdiri sendiri. Tapi ada putusan sebelumnya yaitu nomor 55 2019. Coba belakang lagi. Ya, jadi di poin yang keempat ya Bapak Ibu ya. Jadi dia satu tarikan nafas dengan 135. Jadi apakah isu konstitusional putusan MK ini benar gitu lah. Tapi selama ini kita memakai yang model nomor 1 dulu. Jadi pembuat undang-undang memakai model nomor 1 dari 6 opsi yang disampaikan oleh mahkamah. Nah sekarang nomor 1, nomor 2, dan 3 itu dihilangkan sehingga mahkamah dengan tegas menyatakan nomor 4 itu yang kita pakai sebagai model ke depannya. Nih, yang ini pemilihan umum serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal, memilih DPD Provinsi, DPD Kota, pemilihan Gubernur, Wali Kota. Nah ini, nah itu yang mempertegas putusan nomor 135. Nah, di mana ada keserentakan tadi dia akan dilakukan pemilihan nasional dulu dengan 3 kota, kemudian pemilihan lokal dulu dengan 4 kota. 4 kota. Nah, kira-kira secara gambaran umum begitu. Slide aslinya nanti akan kita kirimkan kepada Bapak Ibu. Nah, mungkin pertama kita berikan kesempatan kepada Pak Gusyono untuk menyampaikan beberapa hal terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya. Lanjutan atau apa? Serah apa? Ya. Apa juga nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Ketua KPU Tanah Datar, hormati, dan anggota KPU Tanah Datar, Ketua Bawaslu Tanah Datar, Bapak Ibu pimpinan partai politik di Kabupaten Tanah Datar yang berbahagia. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan Ketua tadi terhadap putusan MK 135 ini, bahwa dalam konvensi atau praktek ketatanegaraan, maka tahapannya itu di Undang-Undang 17 itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pelantikan. Nah, setelah pelantikan presiden atau DPR dan DPD, lalu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelahnya dilakukan pemilihan lagi, itu pemilu daerah. Artinya kan ada jeda waktu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelahnya. Nah, lalu, ada isu yang berkembangnya kan akan ada untuk pemilihan daerah ini akan ada penambahan atau perpanjangan jabatan untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, bagi kalau kita perhatikan dalam putusan atau undang-undang sebelumnya, bahwa terhadap penambahan jabatan ini itu bisa saja dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, bahwa masa jabatan ini pasal 102 ayat 4, masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Kemudian di pasal 155 ayat 4, masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten Kota yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Nah, kemudian dalam kedua pasal ini ada klausul atau penggalan frasa dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi dan DPRD. Silakan Pak. Kabupaten kota yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Nah, kalau memperhatikan frasa ini kan ada kemungkinan bisa diperpanjang sesuai dengan putusan MK ini karena adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, di mana paling lambat 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan jedanya. Nah, untuk pemilihan atau pelantikan presiden, DPR dan DPRD mungkin bisa di 2029. Nah, setelah itu dilakukan lagi pemilihan lokal. Nah, yang hasilnya di pelantikannya itu di tahun 2031. Artinya dia kan pelaksanaannya 2 tahun atau 2,5 tahun setelah itu, 2 tahun 6 bulan. Nah, artinya dengan adanya itu tadi, frasa tadi, maka itu berpotensi untuk dilakukan perpanjangan. Tapi kan kita belum tahu apakah yang nantinya di undang-undang pemilu yang baru ini bisa dimasukkan atau tidak, kan kita masih
menunggu juga. Nah, sifatnya kita di daerah ini kan menunggu yang titik dari Aten. Nah, itu. Nah, nah itu. Nah, itu untuk itu salah satu yang menjadi isu yang berkembang saat putusan MK 135 ini keluar. Mungkin itu ketua yang bisa saya sampaikan. Yang lain Terima kasih Pak Agustiono. Kalau boleh diulang tadi, apa saja di Undang-Undang Pemda tadi? Undang-Undang nomor 23 2014 perihal masa jabatan itu? 5 tahun 5 tahun. dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten kota atau provinsi yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Oke. Oke, ada potongan frasa Pasal berapa? yang pasal 102 dan 155. Oke, Bapak Ibu, Undang-Undang 23 2014 pasal 102 ayat 4 ayat 4 dan 155 dan 155 ayat 4. ayat 4. Pada prinsipnya masa jabatan DPRD berakhir saat pembacaan sumpah dari yang baru. Bukan 5 tahun ya. 5 tahun 5 tahun atau Enggak, semangat 5 tahun. 5 tahun. Masa jabatannya 5 tahun 5 tahun dan berakhir pada pada saat anggota DPRD yang baru baru. Nah, kira-kira nanti itu yang kalau misalnya mau diapakan, disimpan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya, Undang-Undang 23 ulang lagi. Undang-Undang 23 2014 pasal 102 102 dan 155. 155. Baik. Enggak, kayak tunggu dulu. Itu diperpanjang masa jabatannya atau Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Yang jelas itu masukkan dulu. Semua dicatat nanti. kalau kan Itu Tunggu, Pak Ketua sudah baca lengkapnya belum? Belum, sama. yang jadi masalah kan ini kan ada rumor gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Kita nggak bahas rumor dulu. Ada ditambah Ya, kita nanti bahas apanya. Lanjutan dulu yang 135 ini. Kita fokus dulu supaya diskusinya jadi semakin tajam. Baik, selanjutnya kita silakan kepada Pak Ihwan Arif. Silakan. Pak, kamu diganti ketua DPR. Kamu ganti ketua di luar jadi ketua DPR. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar beserta seluruh anggota, kemudian Ketua Bawaslu dan perwakilan dari Kesbangpol juga ada, dari kepolisian dan Bapak Ibu pimpinan partai politik. Mungkin dari saya agak menyinggung di luar apalah sedikit konteksnya, pada prinsipnya tidak jauh dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di putusan ingkrahnya 153 ini. Pertama kita lihat dari A135. Kita lihat dari apa konsekuensi logis yang muncul ketika ingkrah ini keluar. Tentu konsekuensinya tidak jauh adalah dari tuntutan-tuntutan yang sebelumnya dilayangkan oleh Perludem. Ini tidak hanya Perludem aja ya Pak Ibu. Bahkan dari LSM yang lain juga pernah melakukan tuntutan yang sama. Namun goalnya hanya di waktu Perludem ini melayangkan ke MK. Kemudian tentu dampaknya konsekuensi dari ini adalah pertama kepada kita sebagai penyelenggara, kemudian dari konsekuensi hukumnya juga berdampak Bapak Ibu, kemudian dari partai politik sebagai pemangku pembuat kebijakan nantinya dalam hal ini tentu salah satu korban juga ya Pak, mungkin yang merasa korban yang merasa diuntungkan. Pertama kita melihat dari historinya ini memang sebuah keputusan yang dampaknya tentu menyebar kemana-mana, terutama kepada kita sebagai penyelenggara. Kemudian dari konsekuensi hukumnya, meskipun MK sudah memutuskan, namun dari secara konstitusi tidak serta-merta itu akan merubah undang-undang secara instan. Bahkan ada isu-isunya adalah apakah Undang-Undang 7 ini akan diinstal ulang kah?
atau dikodifikasi dalam bentuk omnibus, kita juga tidak tahu juga. Dan ini adalah ujung tombaknya nanti di DPR dan juga Presiden yang akan mengesahkan eksekutif dan legislatif. Apakah nanti perubahan undang-undang ini dalam waktu dekat, sebulan ke depan atau beberapa bulan ke depan, nanti itu kalkulasinya untung ruginya di partai politik pasti sangat besar sekali ya Bapak Ibu. Malah kita sudah melihat beberapa tanggapan dari partai politik di parlemen yang menyatakan ada yang menolak, ada yang setuju, ataupun ada yang belum menyampaikan pendapatnya. Pada prinsipnya hari ini adalah apa konsekuensi hukumnya bagi kita di tingkat kabupaten kota. Tentu dari kita KPU Kabupaten hanya bisa menyampaikan apakah saran-saran, rekomendasi atau semacamnya nanti kita sampaikan juga ke KPU Provinsi dan KPU RI nantinya. Namun pada prinsipnya di sini adalah Bapak Ibu, kita partai politik semuanya mempunyai andil besar. Sama halnya dengan kita di KPU hari ini, Bapak Ibu di pimpinan daerah, pimpinan Golkar, partai-partai lain, Nasdem, pokoknya semuanya, Partai Garuda, PKN, Hanura, PKB, Demokrat, Partai Umat, yang merupakan ujung tombak dari penyampaian aspirasi-aspirasi. Termasuk dari kita hari ini juga menitipkan ya ke Bapak Ibu semuanya apa nanti yang bisa Bapak Ibu sampaikan ke partai politiknya, ke DPP-nya terkait kaitannya dengan kita sebagai penyelenggara. Toh pada ujungnya nanti kalau kita ukur konsekuensi hukumnya adalah di undang-undang itu sendiri. Yang membuat undang adalah siapa? Ya di partai politik, Bapak Ibu yang punya kuasa hari ini. Dan kita dari KPU tentu hanya menunggu aturan apa yang diturunkan dari undang-undang, apakah diinstal ulang semuanya atau separuh atau sebagian. Dan itu nanti ketika undang-undang yang sudah sah lalu KPU bisa mengeluarkan PKPU terbarunya nanti bagaimana bentuk sistem pemilihannya, apakah tertutup, semi tertutup atau terbuka. Itu kan kita tidak tahu juga Bapak Ibu semuanya. Kita di penyelenggara hanya menunggu sifatnya seperti itu. Kemudian konsekuensi dari kita sebagai penyelenggara tentu sifatnya hari ini adalah kita berdiskusi, mensosialisasikan juga ke Bapak Ibu semuanya. Harapannya tentu tidak hanya terhenti di kita Bapak Ibu semuanya. Kita juga dihadapkan pada efisiensi hari ini, setiap kegiatan dibatasi, dan harapan kami nanti apa yang kita sampaikan hari ini bisa juga Bapak Ibu diskusikan sebagai bentuk fungsi dan sosialisasi partai politik ke masyarakat nanti. Dan kita juga sifatnya menerima apakah nanti kita diikut sertakan di kegiatan Bapak Ibu dalam melakukan edukasi atau sosialisasi ke masyarakat. Kita siap menerima Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada di luar konteksnya. Pada dasarnya kita di KPU hanya bisa menunggu instruksi dari pimpinan kita dari KPU RI Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, setidaknya sudah mulai terang apa maksud dari pembuat undang-undang, apa menjadi kerisauan kita bersama, terutama perihal tata kelola pemilu yang mungkin pada prinsipnya akan dilakukan install ulang dari undang-undang paket pemilu yang ada. Boleh tampilkan nggak itunya? Nah, oke. Buat dari suri ya, pada prinsipnya, Bapak Ibu tentu hal ini akan berefek kepada 7 hal yang mungkin menjadi mainstream. Nanti bisa dipecah lagi apa saja isu-isu yang mungkin kita akan diskusikan ke depannya. Bagi KPU, ini ada 7 isu. Pertama adalah sistem pemilunya. Kedua, penataan daerah pemilihan. Ketiga, metode verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Kemudian keempat, desain surat suara. Kelima, pencalonan yang meliputi pencalonan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan presiden, wakil presiden serta kepala daerah. Yang keenam, kampanye dan dana kampanye. Dan atau 7, prosedur teknologi informasi dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang meliputi early voting,
e-voting, e-counting, dan e-recapitulation. Nah, ini yang menjadi concern di KPU. Nah, nantinya adalah tentu kita sebagai aktor-aktor atau elit-elit politik di tingkat daerah, tentu kita berdiskusi bersama melanjutkan apa saja putusan MK ini yang akan nanti kita masukkan sebagai kajian dalam mengubah undang-undang. Nah, mungkin sebelum kita sampai ke beberapa tema itu, pasti kepentingan KPU sejauh ini adalah ini. Nah, pasti Bawaslu juga memiliki kajian-kajiannya, apa saja harapannya yang akan nanti berefek kepada undang-undang pemilu, pilkada, atau undang partai politik. Nah, kita berikan kesempatan kepada Ketua Bawaslu untuk menyampaikan hal-hal terkait tata kelola pemilu kita ke depannya. Silakan. Nanti gantian. Baca dulu kah? Baca balik. Kita balik. Oke, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tanah Datar, yang sama kita hormati Bapak Ibu pimpinan prinsipal partai politik yang ada di Tanah Datar, tamu terundang yang kita hormati. Seterusnya semua yang hadir terundang pada kegiatan hari ini. Puji syukur kepada Allah, bersyukur kita, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kami di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar itu mengapresiasi sekali kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Tanah Datar. Ini memang satu langkah yang revolusioner, progresif, inovatif, dan semoga ini menginspirasi KPU-KPU lainnya juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. Sepengetahuan kami ini baru perdana ya, dan ini bukan juga instruksi dari KPU RI dan KPU Provinsi. Ini salah satu bentuk nyata gotong royong kita bersama di Tanah Datar, seluruh stakeholder, memangku kepentingan, penyelenggara maupun peserta ini sudah duduk bersama di satu meja, bergotong royong, membicarakan supaya nanti outputnya adalah ini bisa kita sampaikan bersama kepada pembuat undang-undang supaya ini tidak menjadi sesuatu yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Kalau nanti ini menguntungkan maka kita semua diuntungkan, dan semoga ini tidak ada merugikan siapapun yang ada di ruangan ini terutama. Kami di Bawaslu dan KPU mungkin prinsipnya sama saja. Kita di penyelenggara ini tentu tidak seluas mengajinya seperti Bapak Ibu partai politik, karena ada bagaimanapun penyelenggara ini adalah lembaga negara juga begitu, yang pada intinya nanti ketika ini keluar menjadi regulasi yang sah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita bersama tentu akan selenggarakan. Itu prinsip utamanya. Jadi memang putusan MK nomor 135 ini memang salah satu sejarah juga, sejarah elektoral yang memisahkan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Mungkin ini memang karena ada gugatan dari Perludem dan LSM lainnya. Nah, kami tentu apakah ini berkonsekuensi ke banyak hal, tentu banyak hal yang berkonsekuensi. Nah, tentu setelah putusan MK ini keluar, maka pembuat undang-undang DPR RI itu harus melakukan revisi undang-undang pemilu untuk mengakomodasi putusan MK ini. Apakah nanti bentuknya revisi saja, apakah nanti keluar undang-undang yang benar-benar mutlak baru, ya itu kita tunggu bersama. Bisa saja ini terreset putusan MK, bisa. Ketika undang-undang benar-benar undang baru yang keluar, maka ini menjadi tidak kita selenggarakan lagi karena memang ada undang-undang baru yang benar-benar baru keluar gitu. Ketika dia memang revisi, maka pasti akan mengakomodir putusan MK ini menjadi revisi Undang-Undang 7 2017. Nah, apa yang diambil nanti oleh pembuat undang-undang atau pemangku kebijakan yang kita tunggu bersama. Tentu kita yakin dan percaya, dan juga kita baca di banyak media setelah putusan MK ini keluar, memang di tingkat parpol, di tingkat nasional itu banyak yang bergejolak lah. Banyak yang menyatakan sikap tidak menerima, merasa dirugikan atau sebaliknya. Nah, itu pertama. Tentu dari segi penegakan hukum ini harus jelas-jelas Bapak-bapak Ibu semuanya. Karena ini akan berefek kepada masa jabatan DPRD, kabupaten dan provinsi, akan berefek kepada masa jabatan bupati dan gubernur. Yang mana di undang-undang sebelumnya itu diatur satu periode itu 5
KPPU 22/2024. Karena di sini terjadi inkonstitusional. Pertama, mungkin bisa kami bacakan Boleh, Bu. hasil instruksi dari DPP kepada partai yang tingkat paling bawah. Kewenangan MK dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Pelaksanaan keputusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional. Sebab apabila putusan MK dilaksanakan, justru dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ayat 1. Kemudian pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, ayat 2. Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan pemilu DPRD, maka terjadi pelanggaran konstitusional. 3. MK memasuki dan mengambil kewenangan legislatif terkait open legal polisi yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden atau pemerintah. MK telah menjadi negatif legislatif sendiri yang bukan kewenangannya dalam sistem hukum yang demokrasi dan tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasikan hukum dan konstitusi. 4. MK melanggar prinsip kapasitas hukum, yakni prinsip hukum yang tidak mudah berubah, bahwa putusan hakim harus konsisten. Dari sini jelas menegaskan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum. Dan putusan hakim yang tidak konsisten dan berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ini sebagai moralitas internal dari sistem hukum. Ada 10 poin. 5. Pemisahan skema pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI dengan kepala daerah dan DPRD adalah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Perlu untuk dipahami bahwa pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu. Penegasan DPRD sebagai rezim pemilu dijelaskan dalam undang-undang dalam pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan pilkada sebagai rezim pemilu ditegaskan dalam putusan MK 95 tahun 2022. Sehingga secara konstitusional pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan lepas dari waktu pemilihan yang berbeda. 6. MK dalam kapasitas sebagai Guardian of Constitution tidak diberikan kewenangan untuk merubah norma dalam undang-undang. Sehingga putusan MK terkait pergeseran pemilihan kepala daerah dan DPRD melampaui masa pemilihan 5 tahun adalah inkonstitusional, bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. 7. Bahwa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD setelah selesai periode 5 tahun akan menempatkan para anggota DPRD tersebut bertugas dan menjabat tanpa landasan demokratis. Padahal jabatan anggota DPRD adalah jabatan politis yang hanya dapat dijalankan berdasarkan hasil pemilu sebagaimana pasal 22E Undang-Undang NRI 1945. Artinya,
Berdasarkan konstitusi, tidak ada jalan lain selain pemilu yang dapat memberikan legitimasi seseorang menjadi anggota DPRD. Menjalankan tugas perwakilan rakyat tanpa mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui pemilu adalah inkonstitusional. 8. Perubahan sistem pemilu berdasarkan putusan MK yang mengambil posisi positif legislator ini harus dirunut sejak putusan MK yang memerintahkan Pilpres dan Pileg serentak, yang pertimbangannya bukan didasarkan tafsir konstitusional, yang berdasarkan risalah pembahasan terkait pelaksanaan pemilu dengan 5 kota, termasuk kota DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Namun dalam putusan MK kali ini, MK menegasikan pertimbangan pemilu 5 kota yang didasarkan pada tafsir konstitusional MK sendiri. Dengan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah, oleh karena itu krisis konstitusional ini harus dicarikan jalan keluarnya agar semua kembali kepada ketataan konstitusi, di mana konstitusi memerintahkan pemilu, pileg dan pilpres dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tanpa ada perintah sistem pemilu seperti apa yang harus dijalankan, sehingga pilihan sistem penyelenggaraan pemilu harus kembali menjadi open legal policy sesuai yang dimaksud oleh konstitusi itu sendiri. 5. MK tunduk pada batas kebebasan kekuasaan kehakiman dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan norma baru, apalagi membuat putusan merubah norma konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dengan keputusan ini MK sedang melakukan pencurian kedaulatan rakyat. 5. Partai Nasdem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma konstitusi dalam mengekspresikan sikap kewenangannya yang melekat pada diri pada hakimnya. Itu mungkin kesepakatan dari putusan dari konstitusi MK yang dikeluarkan oleh MK nomor 135 ini. Jadi Partai Nasdem mengeluarkan sikap Menolak. untuk ya? menolak. Baik. Menolak dengan tegas. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Partai Nasdem. Sikapnya dari partainya jelas, bahwasanya pada prinsipnya adalah memang DPP Partai Nasdem menolak putusan 135 itu. Dan solusinya adalah dari DPR RI memanggil atau meminta klarifikasi pada MK apa penjelasannya lebih tentang 135. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada dari tanggapan lain dari partai yang lain perihal ini, perihal 135. Silakan. Ya, silakan Bapak. Itu clip on-nya. Oh, nih, Bet. Tolong cek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua KPU dan jajarannya, juga saya hormati Ketua Bawaslu dan para pimpinan partai atau yang mewakili yang hadir pada forum ini. Mungkin persoalan MK ini bagi kita yang bergabung di partai mungkin sudah sudah biasa dengan lahirnya keputusan MK sebelum pemilu kemarin nomor berapa itu 90. 90. Ya. 60 juga. Tapi kami dari Golkar pada prinsipnya menghormati keputusan yang dilahirkan oleh MK, karena apapun dalihnya keputusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Kita tidak ada ruang untuk berdebat, berbantah-bantah, karena konstitusi kita mengatur seperti itu. Kemudian persoalan legal standing segala macam, itulah kita punya perwakilan di DPR RI yang punya kewenangan untuk memproduk undang-undang. Nah, makanya kita yang berada di daerah tentu menunggu bagaimana
kelanjutan dari drama politik ini. Eh, Seperti penyelenggara pemilu juga kena imbas. Dulu pelantikan periode 5 tahun. 5 tahun. Sekarang dipangkas sesuai dengan anggaran efisiensi kan, dipangkas menjadi 3 tahun lebih ya. 2027 diulang lagi seleksi. Iya. Kemudian dengan lahirnya keputusan MK ini ada yang senang, ada yang tidak senang. Gimana Pak? Bilola Wak jadi anggota dewan enak. Lamu wanang. Jadi yang sudah duduk mungkin senang. Ya. Dia sudah membayangkan bertambah lagi budgetnya selama 26 bulan lagi kan? Ya, tanpa keluar biaya. Nah, yang terkait dengan disampaikan oleh Bapak apa tadi? Siono. Mengenai frasa-frasa itu aturan kita kan jelas. 5 tahun kemudian berakhir setelah dilantiknya anggota DPRD yang baru. Nah, bisa saja 2029 itu ada aturan yang membolehkan kepada partai, karena ini kan udah berakhir nih, Nah, menunjuk ya kader-kader terbaiknya untuk mengisi kekosongan waktu 2 tahun 6 bulan itu. Itu pernah terjadi. Ada MPRR sementara tahun 60-an kan ada. ya. Ya. Jadi kita ya. Ya. Ya, yang jelas Ya pernah. yang jelas secara demokrasi kita kan sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, jadi kami pada prinsipnya dari Partai Golkar, dari DPP sampai ke daerah, sangat menghormati apa yang menjadi keputusan MK. Menghormati itu tentu ada proses setelahnya. Bukan nolak, bukan menerima. Jelas kami hormati sesuai dengan kewenangan MK, apapun keputusannya final dan mengikat. Oke. Mungkin itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Ketua DPD tingkat 2 Pak ya namanya Pak ya. Maaf Pak, namanya siapa Pak? Pak Depi. Oke, Pak Depi. Ya. Pak Depi, terima kasih. Sikap Golkar adalah pada prinsipnya menghormati putusan MK dan menunggu apa arahan selanjutnya mungkin dari partai lain Bapak Ibu ada yang bersikap terhadap putusan mahkamah ini? Kalau dari Garuda Dari Garuda, silakan clip onnya mohon di ya, boleh DPP boleh. Semuanya juga diskusi Pak Ketua. Jadi silakan sesuai dengan apa saja. terima kasih waktu yang telah diberikan. Oke, terima kasih. Kameranya. Kata penghormatan diberikan kepada pembicara terdahulu, menyikapi hasil dari putusan MK 135 PUU 12 2024 ini, bahwasanya kami dari Partai Garuda mengacu pada DPP menunggu instruksi lebih lanjut secara DPP, gitu kan. Dan memang secara kami masih menunggu dari instruksi lebih lanjut, gitu, sampai tadi malam. Gitu, instruksi. Oke. Ada lagi nih ditambahkan? Untuk sementara ini, karena kita mengacu pada DPP, kita belum bisa mengambil apa-apa, maksudnya mengambil sikap yang lebih lanjut. Kita menunggu instruksi dari DPP. Iya. Ya, Oke, itu. siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Dari partai politik lain Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Boleh. Yang first Ibu. Clip on-nya. Terima kasih pimpinan. Saya sangat setuju sekali yang disampaikan dari Golkar. Yang dua tahun 6 bulan itu, yang periode 5 tahun ke depan itu kan sudah dilantik, sudah habis masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang 22 pasal 22E tadi. Yang 2 tahun 6 bulan
itu kan belum ada dasar hukumnya, kita kan masih menunggu. Mana tahu keluar keputusan dari pusat atau dari MK kah yang 2 tahun 6 bulan itu digantikan oleh kader-kader terbaik partai. Itu saya sangat setuju. Terima kasih. Untuk kesetaraan. Ketika ketika akan dilaksanakan pilkada serentak, berapa banyak kepala-kepala daerah yang diganti karena masa jabatannya sudah habis, diganti oleh Mendagri untuk menjadi PJ. Nah, itu kan di pemerintahan. Kalau legislatif itu kan kewenangan partai. Nah, Ya, kita serahkan kepada partai. Karena bukan kewenangan pemerintah, ya kita berembuk bagaimana bagusnya yang 2 tahun 6 bulan itu. Setengah periode itu kan. Nah, terima kasih. Terima kasih. juga ada dasarnya yaitu di undang-undang tentang pemerintahan daerah tadi. Artinya memang ada ruang kosong di situ. Nah, apakah itu diampu oleh partai politik terus dilakukan PAW dan selanjutnya, itu menjadi kewenangan selanjutnya dari partai politik dan pemangku kebijakan. Tetapi itu kan pemikiran waktu singkatnya, Pak. Nah, waktu singkatnya. Tahun 2029 kayak apa? Apakah masih proporsional terbuka kita? Atau sistemnya tertutup? Atau semi tertutup? Nah, kan ini yang perlu kita lakukan sama-sama forumnya. Yang kami isukan tadi, lempar pada forum adalah yang 7 isu tadi. Nah, itulah yang akan menjadi sikap. Kalau hanya kita sekedar di 2029 ke 2031, itu kan waktu singkatnya, Bapak Ibu. Nah, tapi apa selanjutnya sistem pemilu yang akan kita lakukan? Nah, itu yang harus kita diskusikan bersama, menjadi sebuah rujukan nanti untuk pembuat kebijakan, begitu. Nah, sejauh ini perihal masalah konstitusi ini, ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu, mungkin dari partai yang lain? Dari Demokrat ini ada? Uni? Demokrat Uni? Hah? Ada? Belum ada arahan. Belum. Dari PBB? Sama. Belum ada perintah pusat. Perintah pusat. Kenapa pribadi kamu ya? Lah pribadi boleh. Nah, mesti diskusi. Ya. Kalau diskusi mah tak paham. Udah pakai DPP. Umat udah pesan Pak. Umat ada pesanan dari. Silakan kita beri kesempatan ke Partai Umat ini. Ibu minta bantu. Ini kepentingan umat. Ya, ini kepentingan umat karena di grup paling apa? Tolonglah perjuangkan kami dan umat, Pak. Tolong perjuangan kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama kita hormati Komisioner KPU yang hadir pada hari ini, Deken saya, Bang. Waslu yang hadir pada hari ini, sahabat-sahabat dari partai politik, dari kepolisian, dari Kesbang yang hadir pada hari ini. Berkaitan tentang putusan MK ini 135 ini, kami pun dari Partai Umat belum juga ada kejelasan tentang itu. Sama dengan partai-partai yang lain yang ada, cuma baru dari Nasdem, dari Golkar, memang mereka lebih agak ulet tentang persoalan ini. Kalau kita memang karena partai kita partai baru, persoalan ini sampai hari ini belum ada gitu. Cuma memang kalau pendapat-pendapat hampir sama dengan kawan-kawan tadi, berharap tentu ada menguntungkan terhadap kawan-kawan, apalagi pimpinan partai. Karena selama ini dari setiap keputusan undang-undang itu agak komersil gitu, karena menguntungkan bagi sahabat-sahabat, bagi kawan-kawan yang memiliki power gitu. Dan bagaimana dengan kawan-kawan yang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak bisa menempatkan diri sebagai anggota dewan, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu dari Nasdem. Kalau ada kemungkinan seperti yang
sesuai dengan undang-undang memang kan jabatan itu 5 tahun. Berakhir. Kalau itu ditambah itu 2 tahun, nah itu kan bisa dibuat aturannya kalau seandainya 2 tahun itu ditentukan oleh partai politik untuk menentukan wakil-wakil terbaiknya. Nah itu menurut kami pendapat pribadi kami dari dari partai politik. Nah itu mungkin dari kami dari Partai Umat mewakili umat gitu. Ya. Mudah-mudahan semua keputusan ini menguntungkan untuk kader-kader terbaik baik itu partai apapun yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sebab bagaimanapun kawan-kawan ini tentu berusaha berjuang untuk sebuah kepentingan kemaslahatan umat. Ya. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sek. Ya, silakan Om, ada yang tambahkan? Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ya. Yang kita hormati Ketua KPU bersama jajaran Panwas dan bapak-bapak, ibu-ibu dari ketua-ketua partai yang hadir di Tanah Datar. Pertama, kami Ketua PKN Tanah Datar mengapresiasi dulu apa yang dilakukan oleh KPU Tanah Datar pada saat ini. Ini baru mungkin yang pertama kali di Sumatera Barat yang kita lakukan, dan karena ini mungkin bagi partai-partai secara belum ada pertemuan atau belum ada instruksi dari pusat sampai ke daerah, tentu kita belum bisa bersikap. Karena walaupun bagaimana kita tentu menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan kita masing-masing. Karena menurut kami apa yang dilakukan oleh pihak MK ini tentu juga sudah ada kajiannya. Ada kajian positif negatifnya. Ya, ada tadi yang keberpihakan, ada mungkin juga hal-hal yang mungkin sudah dikaji untung ruginya dengan pelaksanaan ini. Namun demikian, tentu hal ini akan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana disampaikan oleh tadi dari Nasdem. Menurut kami benar, karena memang putusan yang pijakan tertinggi kita itu undang-undang. Kita jelas, masyarakat pun sudah jelas bahwa pemilu itu dilaksanakan sekali 5 tahun. Kalau ini ada jeda, ada seperti ini bagaimana pula bentuknya ini? Apakah ini tidak masyarakat bertanya tuh siapa tuh yang mewakili kami itu? Tidak ada pilihan kami itu. Umpamanya seperti itu. Namun kalau begitu terjadi, ini berarti ya kita dalam menyikapi suatu institusi bisa jadi akal-akalan jadinya. Kayak apa negara kita kalau menurut kami seperti itu. Barangkali itu pandangan kami secara pribadi, namun secara Partai Kebangkitan Nasional Nusantara belum ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Boleh. Ada yang tambahkan, Pak Ketua? Kalau Izinnya apa clip on? Tadi. Iya. Ini kan tadi Pendapat pribadi ya. Tadi kan dari partai yang punya Dari kursi partai kan. tentu dari beberapa pimpinan parpol telah menyampaikan bahwasanya memang secara pribadi kami berpendapat terkait dengan poin perpanjangan masa dari anggota DPRD itu sangat biasanya memang di satu sisi sangat menguntungkan, tapi sisi lain sangat merugikan. Jadi ada dua sisi yang berbeda gitu kan. Bagi parpol yang mendapatkan kursi tentu sangat diuntungkan karena tidak ada kos-kos yang akan dikeluarkan kembali gitu kan di saat perpanjangan. Tetapi bagi non parlemen itu sangat dirugikan gitu kan. Ya, itu intinya gitu kan. Itu kami berpendapat bahwasanya demi asas keadilan itu sebaiknya tetap berlaku pada undang-undang 5 tahun gitu kan. Karena sudah sesuai dengan pasal berapa tadi Bu? 22 ya? Iya. Dan itu konstitusional karena dia undang-undang gitu kan. Undang-undang dasar. Ya, undang-undang dasar loh gitu kan. Berarti apakah pertanyaan kita sekarang ini kan, apakah MK bisa merubah undang-undang dasar atau bagaimana gitu kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau seandainya MK overlap gini, tentu MK sekarang dipertanyakan oleh parpol gitu kan. Makanya parpol ngumpul di Jakarta gitu kan untuk mempertanyakan legalitas hasil dari putusan tadi gitu kan.
karena memang suasana lagi panas gitu kan. Oke. Oh, dan untuk lebih lanjutnya poin berapa tadi itu? Poin Bapak. Slide tadi. ya, ini secara prinsipnya kita mengarahkan kepada pemilihan serentak gini kan. Tapi ternyata tiba-tiba kembali dipecah gitu. Ada pemilihan secara nasional dan daerah, jadi kontradiktif gitu. Bagaimana logika saya nggak nyambung lagi itu. Logika saya nggak nyambung lagi. Satu, kita mengharapkan keserentak, berarti dari A sampai Z setiap pemilihan pilkada, pemilu dan pilpres tentu serentak gitu kan. Ternyata setelah dengan keluarnya putusan MK, apa yang susah payah dari rekan-rekan, mungkin KPU udah keteteran kemarin ya, berjuang keras ke Bawaslu, apalagi Alhamdulillah bisa parpol, dilewati. apalagi parpol. Saya dapat tiap hari dapat tekanan di telepon, ini masukin anggota dulu, kacau balau itu kan, kacau ya. Luar biasa kemarin ini, karena ada kepentingan lain, akhirnya anggota parpolnya saya gugat gitu kan, udah gugat saya aja di pengadilan, saya sampaikan gitu kan, karena mereka merasa dirugikan. Nah, kita sebagai korban ini, kenapa MK berwenang-wenang gini kan? Saya anggap gini, kok MK selalu terwenang-wenang karena keluar kepada konteks kekuasaannya sendiri gitu kan. Itu intinya itu. Terima kasih Ketua. Baik. Yang dipersoalkan oleh partai oleh ketua tadi dan dari Nasdem itu juga menjadi masukan kita bersama. Ya. Artinya adalah kita berkumpul di sini, Bapak Ibu, mengetahui satu sama lain sikap dari masing-masing partai politik, sikap politik di masing-masing. Nah, tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah keputusan ini sudah keluar. Nah, dan dia final dan binding. Kalau sikap hukum itu sudah diketok palu, maka azasnya adalah erga omnes. Semuanya langsung mengikat dan semuanya harus dianggap tahu. Kecuali ada yang gugat ya. Kecuali dia gugat lagi. Oh, berarti kan tidak final dan mengikat tuh. Nah, dia final dan mengikat, tapi tidak bisa digugat dua kali kecuali ada dalil yang lain. Ya, ada dalil-dalil. Misalnya dalil yang sampai oleh Ibu tadi, Ya. bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi perihal pasal 2 yang 2 pasal di undang-undang tadi Ya. ternyata melanggar konstitusi. Iya, melanggar konstitusi. Nah, itu. Ya. Tetapi tentu pada prinsipnya itu sangat tipis sekali diterima oleh mahkamah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada original intent dari yang tadi, yang ada yang poin slide tadi, yang 6 poin tadi. Ya. Ya. Bawah. Nah, ini atas sedikit. Sekali lagi. Tas sekali lagi. Ini. Karena ini. Inilah yang membuat kita pemilu itu serentak. Ya, betul. Bapak Ibu, memang serentak pemilu itu, tapi serentaknya itu ada original intentnya. Dari 1 sampai 6 itu tetap dianggap serentak. Jadi yang ada di sini kan adalah yang ini, pemilihan umum serentak nasional. Ya. Untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal. Ketika pemahamannya kan tidak serentak jatuhnya tuh Pak Ketua. Ini tetap serentak. Tetap serentak hitungannya. Keserentakannya itu. Makanya kami sampaikan di sini bukan menjadi penjangan lidah MK ya, Bu. Cuman karena kita masih ingat sewaktu kita terakhir ngumpul di sini, ya ini ya. Jadi waktu ngumpul terakhir di sini kita masih bahas tentang verifikasi keanggotaan partai. Setelah kita tutup, langsung keluar pesan ini kan. Kami berlima pada prinsipnya setelah pesan itu keluar, ya minimal 48 jam nggak tidur hanya membahas ini aja. Iya. Sehingga dapatlah kesimpulan putusan 135 itu tidak berdiri sendiri, tapi ada putusan 55, ada putusan 14 di tahun 2014 ya, tentang yang Effendi Ghazali yang waktu itu itulah runutannya itu. 2019. Iya, jadi 2014 kan dulu pileg dulu baru pilpres. 14. Diberlakukanlah 19, dilakukanlah 5 kota. Dan alhamdulillah kami KPU Bawaslu
berhasil melewati itu semua di semua tahapan beririsan itu. Bahkan memang ada banyak yang wafat di tahun 2019. KPU pun mengikat penyelenggara ad hoc-nya dengan usia yang maksimal 55 tahun, pakai tes gula darah dan kolesterol. Ya, tes kesehatan ya. Tes kesehatan. Alhasil di pemilu 2024 kita mampu menekan Nol. jumlah yang wafat ya. Ya, nol kan? Nah di tahun 2029 kejadiannya seperti ini Bapak Ibu. Artinya kami mengklaim pekerjaan kami di tahapan yang beririsan, di tensi yang tinggi, kami mengklaim kami sukses untuk melakukan itu. Nah, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu menjaga kondusivitas dari situasi politik di daerah kita. Nah, tetapi yang menjadi persoalan kita, gambar tadi, gambar yang apa tadi? Yang ini. Nah, yang jadi persoalan kita adalah begini Bapak Ibu. Setelah putusan itu keluar, maka banyak tulisan-tulisan dari para akademisi, pemangku kepentingan, ataupun dari partai politik. Tetapi pada prinsipnya kita menyimpulkan Bapak Ibu, sepakat dulu kita di sini bahwasanya putusan 135 ini adalah suatu putusan dan ruang bagi kita untuk mengubah segala sesuatu yang menjadi evaluasi di pemilu-pemilu sebelumnya. Itu kita sepakati dulu. Kenapa? Karena ini adalah suatu capaian bagi kita agar pembuat kepentingan, pembuat putusan dalam hal ini DPR tidak menyepakati undang-undang yang baru di last minute. Ini kebiasaan kita Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan sampai undang-undang itu diciptakan 1 bulan sebelum tahapan dimulai gitu. Nah, kini kan waktunya lapang. Waktunya kita berbincang-bincang Bapak Ibu tentang hal-hal yang paling teknis. Apakah sejak tahun 2004 sampai sekarang dapil kita masih begini? Atau mau dirubah? Atau tentang sistem pemilu? Banyak caleg yang akhirnya maju dan menghilangkan hak aktivis partai. Nah, bagaimana metodenya? Kemudian apa desain surat suara yang sedemikian lebar masih efisien nggak untuk emak-emak yang acok maki-maki di TPS? Tolonglah cik yang mah kamu pilih aku ada. Atau misalnya pencalonan. Alhamdulillah kalau pencalonan nggak ada masalah di Tanah Datar. Yang masalah kan di kota-kota lain. Ya. Tapi apakah perlu kita lakukan kaji ulang lagi? Nah ini, apakah perlu ditambah hal-hal yang perlu disampaikan kepada pembuat kebijakan? Kampanye, nah ini paling apa? Jadi intinya Bapak Ibu, hal yang teknis ini terlebih dahulu kita diskusikan sembari memberikan pembangunan politik yang berkelanjutan kepada partai politik. Belum lagi dari Bawaslu, misalnya penyelesaian sengketanya besok bagaimana? Pelanggaran pemilunya bagaimana? Kadang kan pelanggaran pemilu yang pilkada kayak gini, yang pilpres seperti ini. Nah itu yang menjadi persoalan gitu loh. Kami inginnya Bapak Ibu, setelah 135 ini menjadi output bagi kita bersama, tetap berkegiatan untuk memberikan tekanan, memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Dan kami ingin menjadi pionir dan kita semua gotong royong di sini untuk membahas setiap tahapan-tahapan yang ada. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti nggak semuanya yang tahu tentang sistem pemilu ini. Mana yang proporsional, mana distrik terbuka, mana yang distrik tertutup, mana yang semi tertutup, mana yang AV, first past the post, Senlik, Dehon, itu kan bahasa-bahasa yang selalu kita pakai dalam penyelenggara. Tapi kita selalu memiliki hubungan yang terputus terhadap itu. Yang seolah-olah kebijakan-kebijakan seperti itu, teori-teori seperti itu hanya dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu politik. Nah, kita ingin menyalurkan apa yang kita ketahui itu kepada partai politik agar kita memiliki satu kesepahaman dan merumuskan suatu hal yang adil gitu. Bagusnya kita ini lagi. Bagusnya kita ini. Nah, itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Artinya outputnya adalah Bapak Ibu jangan hanya berhenti di sini saja diskusinya adalah.
Apalagi menunggu undangan KPU saja. Nah, bagaimana kalau sebisanya kita opor ini ke partai politik. Setelah ini kita diskusi tentang yang ini. Nah, kami di KPU siap untuk membahasnya. Nah, siapa partai politik yang pertama habis ini? Misalnya minggu depan kita bahas yang ini. Atau nggak cukup ya kita bahas di minggu depan yang lain, di partai politik yang lain. Agar kita sama-sama memiliki komunikasi politik yang baik. Mungkin itu apa yang kita lempar dari Bapak Ibu. Nah, bagaimana kira-kira apakah nanti menjadi tanah datar demokrasi forum seperti Bali Demokrasi Forum gitu? Kan kita enggak, kan demokrasi enggak cuma di Bali kan? Balik Datuk. Itu balik ke ketua PBB. Secara apa kan? Secara sosial budaya apakah demokrasi di Minangkabau masih ada ya? Apalagi kau luar nantu. Apakah putih ada di KPU saya? Terus ke partai politik terima rahasia saja. Apakah itu yang kita inginkan? Nah, makanya kita mencoba memprovokasi Bapak Ibu agar kita berhimpun ini menjadi sebuah gerakan. Nah itu kita kembalikan Bapak Ibu. Mungkin setelah ini di partai politik mana bahas apa gitu. Dan kita di KPU menyediakan waktunya. Kita akan sediakan infokus kita ada, kita punya perangkat itu ada langsung dibuka di YouTube. Kita punya slide, kita akan sampaikan. Jangan sampai nanti sudah mau dekat pemilu baru kan tuh partai terbuka. Kan itu. Nasdem tertarik satu. Golkar apa? Sebagai kursi banyak tuh pasti itu. Ini kita serahkan. Silakan. Ini saya lihat Bapak Ibu sudah megang HP, kayaknya menghubungi ketuanya masing-masing. Sambil macam lihat rekening partai kan, masuk kan. KPU magia limau sama kacangnya, besok spaghetti lah saya. Bisanya begitu. Spaghetti baca makan. Nanti spaghetti. Begitu Bapak Ibu. Dan termasuk juga nanti kalau misalnya di partai mana diskusinya apa, pesertanya siapa, kita serahkan pada partai itu. Tapi izinkan kami dari KPU untuk bawa kamera dan kita tampilkan di YouTube. Ajang promosi lah Bapak Ibu itu. Kok dapet yang 2,5 tahun itu kan awal lah di YouTube KPU saja. Misalnya, kita harap ini berlangsung sedemikian baik gitu loh. Termasuk juga masalah e-voting, ya kan? Apakah daerah kita mampu? Apakah yang gaek-gaek sampai awak ni untuk memakai tab untuk mencoblos Apakah harus online? Apakah harus offline? Apakah pemilunya sehari cukup atau sebulan kayak di India? Nah, atau misalnya pemilunya wajib kayak di Australia? Atau pemilihannya itu kita batasi antara pemilih caleg dan pemilih partai seperti di Jerman. Ya. Baik, kita lihat dulu Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu dicicipi hidangannya. Nah, itu agak. Ya. Tunggu azan dulu selesai. Kalau azan baru cara. Ini kalau di PKB yo tuh. Samina wa tokna. Tapi kalau di PAN enggak bayar samina wa tokna mesti. Nyo samina instruksi lu. Itu baru wa tokna lah. Berdebat lu. Indah lu. Iya kan? Iya, Zat. Iya. Masalah kita. Ya. Cara Dela contoh. orang pakai riuh. Dela?
Gelar Tarap Bang Jai. Malah. Biar lintang. Kampung rumah. Jadi, Orang tahu lah. Orang Lintau, orang rumah, orang Sungai Tarap. oh iya itu dia. Oh, rumah sih Tarap. Di kampung Bang Jai. Kampung aja. Dia Bang Jai. Bang Jai. Gua ada dua nanti. Takut dua tuh. Hah? Takut dua tuh. Oh, enggak ada gua, takut dua. Tidak ada gua. Suara kuncinya. Iya. Kopi FGD. Kajiannya pakai dari pendapat partai Tiko. Sekali dayung dulu. Giginya wak saya. Ini jadi tapi itu orang tu lah. Cuma kajian di putui kan itu kan misalnya metode kualitatif. Kualitatif itu dengan metode FGD di partai Tiko. Itu kan satu tiga kan. Itu je wali bang. Sekali dayung. Parmas namanya lo. Parmas masuk tuh ya. Parmas tu masuk atunya. Sama pendidikan pemilih. Dia dengan pemilih mah. Pendidikan politik tuh. Cepat. Jadi KPU habis pemilu tu habis saya nak itu bos. Bahan mak di siku. Kajian. Iya, kajian nak betul sih. Sekali kajiannya yang Parmas saja lah. Bos lu jalan dulu. Bos. Oh, kami jalan tahu. Iya, itu lagi KPU jalan. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu mungkin ada tambahan? Pimpinan, Ya, silakan Ibu. untuk Klip waktu dulu. Dibagikan. saran dari pimpinan rapat tadi, mungkin bisa nanti partai politik yang menyelenggarakan KPU hadir di sana, itu mungkin bisa pimpinan, karena itu di dalam anggaran kan ada untuk pendidikan politik, itu bisa, itu mungkin nanti saya akan selesai dari ini, karena Nasdem akan mengadakan konsolidasi pada mungkin sekitar Oktober atau November, mungkin bisa akan saya masukkan jadwal dan saya sampaikan kepada pimpinan nanti. Dan untuk yang ini tadi yang kita bahas mulai poin 1 sampai 7 itu kita dari unsur pimpinan unsur partai paling bawah itu mungkin bisa memberikan masukan kepada sampai ke tingkat pusat, nanti itu akan jadi bahan masukan, jadi bahan nantinya akan diskusi kita ini. Cuman untuk keputusannya itu tetap menunggu dari seluruh partai politik, tetap menunggu keputusan DPP-nya gitu. Dan nampaknya yang kita bahas tadi soal keputusan MK ini, Komisi 2 DPR RI akan melakukan rapat soal itu gitu. Jadi kita tunggulah dalam beberapa minggu ini keputusan dari DPR RI Komisi 2, apakah mereka akan menggugat MK kembali atau bagaimananya. Mungkin sama-sama kita tunggu dalam 2 minggu ini gitu. Karena Komisi 2 sudah menyampaikan hal itu, Ketua Komisi 2 gitu. Mereka akan melakukan rapat membahas soal ini gitu. Karena wewenangnya ada di Komisi 2 DPR RI ini, masalah keputusan MK ini. Jadi saya sangat setuju sekali untuk KPU mendatangi partai politik dalam hal untuk melakukan diskusi seperti ini. Saya nanti akan sampaikan ke pimpinan partai kami. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Kami terima kasih sekali dari Partai Nasdem untuk menanggapi kegiatan kami ini, dan kami harap partai-partai lain juga sama menunggu arahan dari ketua-ketuanya masing-masing agar nantinya KPU diizinkan juga memberikan pendidikan politik berkelanjutan perihal pemilu. Dan kita izin Ibu kita record itu gitu untuk bahan kami di YouTube. Nah gitu. Sebelum ditutup Bapak Ibu mungkin ada hal yang disampaikan terakhir dari Kesbang. Cukup Bu. Dari Bawaslu mungkin ada yang disampaikan terakhir Ketua. Ya ini nggak usah direkod lah. Nah, silakan. Ya mungkin yang ingin kami sampaikan ini memang tidak dikepung. Yang tidak hadir ini berarti Gerindra, PDIP, Buruh, Gelora,
PKS, PSI, P3 lah ya. Tiga lah ya. Berarti itu yang belum dapat buku apa? Berarti PKB belum ya? Kemarin belum dapat buku apa? Ya terterimanya sudah ya. Pan dulu ya. Terterimanya jangan lupa. Baik. Wasak. Ya, karena sekarang efisiensi. Jadi setiap rapat-rapat yang diadakan oleh KPU tidak ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Kami pada prinsipnya menunggu undangannya. Kami memiliki perangkat-perangkatnya. Kami memiliki segala referensi untuk pembangunan politik dan demokrasi yang substansial. Kami tunggu undangannya untuk kapan dieksekusi. Izinkan kami untuk hadir dan menyampaikan ini di dalam forum-forum virtual kami. Ya, begitu Bapak Ibu. Perlu diserahkan ini Ketua? Boleh. Terima kasih Ibu. Dan juga kami ucapkan terima kasih dari Kesbang dan Polres yang hadir pada diskusi tata kelola pemilu kita untuk tahun 2029. Banyak maaf Bapak Ibu. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Selagi masih ada yang kare-kare dicicipi Jo. Ini syarat boleh. Ayo, Ibu silakan. Boleh dipublikasi diskusi kok yang wartawan Bapak Ibu silakan dipublikasi. Kapan lagi? Hei. Makasih banyak Om. Jangan lupa yang PKB depan sudah Sekalian kita foto bersama. Foto bersama lah. Melakukan diskusi yang diprakarsai oleh KPU. Kalau yang syarat sudah betul lah. Oke, lagi. Mumpung tak beragui. Iya ya, tak beragui. Biar